Diduga akibat pengaruh minuman keras, perkelahian antara kakak dan adik ipar di desa Selaselilau, Kecamatan Karangbintang, Kabupaten Tanah Bumbu berujung maut. Pemprov Kalsel melalui Dinas Kesehatan menargetkan sasaran 500.000 lebih anak pada pencanangan Pekan Imunisasi Nasional PIN Polio tahun 2024. Jika Anda sudah bosan bermain di pantai atau mendaki bukit, tidak salahnya mencoba objek wisata satu ini, yakni Taman Bakuang di Desa Kandangan Lama, Kabupaten Tanah Laut. Selamat malam pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam Anyus Kalsel, program berita dan informasi Anyus Banjarmasin. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting yang telah kami siapkan untuk Anda. Dalam Anyus Kalsel hari ini Jumat 19 Juli 2024, bersama saya Yodi Widani, inilah Anyus Kalsel seutuhnya. Diduga akibat pengaruh minuman keras, perkelahian antara kakak dan adik ipar di desa Selaselilau, Kecamatan Karangbintang, Kabupaten Tanah Bumbu berujung maut. Seorang diantaranya tewas akibat luka tusuk di tubuh dan satunya terpaksa menanggung perbuatan di sel penjara. Pria berinisial SY 36 tahun, warga desa Selaselilau, Kecamatan Karangbintang, Kabupaten Tanah Bumbu ini hanya bisa tertunduk lesu saat digiring aparat kepolisian Satreskrim Polres setempat Kamis sore. Ia terpaksa menjalani pemeriksaan penyidik usai dibekuk tim Resmob Satreskrim Polres Tanah Bumbu dan unit Reskrim Polsek Karangbintang Selasa malam lalu. SY ditangkap karena melukai suami iparnya AR 38 tahun hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Peristiwa itu terjadi di rumah mertuanya tak jauh dari tempat tinggal pelaku dan korban Selasa malam lalu. Kasat Reskrim Polres Tanah Bumbu AKP Agung Kurnia Putra mengatakan kronologis kejadian berawal saat keduanya bertemu di rumah mertuanya. Kemudian terjadi cekcok mulut dan berujung duel. Perkelahian korban dan pelaku berujung kematian AR akibat tusukan senjata tajam dari SY. Disebutkan jika saat perkelahian korban dalam kondisi pengaruh minuman keras. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman terhadap motif pembunuhan tersebut. Ada cekcok sebelumnya, kemudian ditambah lagi pada saat hari kejadian tersebut yang bersangkutan ini memang korban dalam pengaruh minuman keras, sehingga pada saat ada konflik sedikit dengan pelaku langsung tersulut kemarahannya. Kemudian korban sendiri langsung datang balik ke rumahnya mengambil senjata tajam dan menantang pelaku untuk melakukan perkelahian dengan membawa senjata tajam. Spontan ya? Spontan karena sebenarnya untuk menggertak aja. Tapi karena mungkin korban terlanjur lari kencang hingga menabrak pepisah saya juga. Padahal saya kan mau mengancam dia supaya berhenti lari. Karena takutnya parang yang dibawa si korban ini mengenai mertua saya karena ada di depan saya. Akibat perbuatannya kini SY harus berurusan dengan pihak berwajib dan ditahan di sel tahanan Polres setempat. Tersangka akan dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Sementara itu, sebuah bengkel cat mobil di Jalan Cempaka, Kelurahan Jawa, Martapura, Kabupaten Banjar terbakar pada Jumat pukul 2 dini hari. Kejadian ini menyebabkan 3 mobil hangus terbakar, 2 diantaranya mengalami kerusakan berat. Kobaran si jago merah hanguskan bengkel cat mobil yang ada di Jalan Cempaka, Kelurahan Jawa, Kabupaten Banjar, Jumat dini hari. Si jago merah dengan cepat meluluh lantakan bangunan bengkel serta 3 buah mobil yang ada di bengkel tersebut. 2 mobil mengalami rusak berat, sedangkan 1 buah mobil rusak ringan. Pemilik bengkel mengatakan dirinya baru pulang sekitar 1 jam sebelum terjadi kebakaran dan tidak ada yang mencurigakan saat dirinya masih berada di bengkel. Namun tak lama setelah tiba di rumah, dirinya mendapat kabar terjadinya kebakaran. Jam 2-an lah kira-kira gitu.
Kalau penyebabnya belum tahu lagi Bang. Jadi habis lalu nih Bang. Ya habis kalau karena lagi. Kadang tertinggal lagi Bang. Mobil ada berapa tadi Bang? Nah nyatakannya 3. Ini kan ada kode undur. Kode undur dimakan sudah menyala. Beruntung kebakaran ini tidak sampai merembet ke bangunan rumah warga yang ada di dekat bengkel. Namun akibat musibah kebakaran ini, pemilik bengkel mengalami kerugian ditaksir 300 juta rupiah. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Pemprov Kalsel melalui Dinas Kesehatan menargetkan sasaran 500.000 lebih anak pada pencanangan Pekan Imunisasi Nasional PIN Polio tahun 2024. Info selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Pope yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi karakter sejajar. Tentu saja kurang sehat. Tetap di Morning Update, ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Kesehatan menargetkan sasaran 500.000 lebih anak pada pencanangan Pekan Imunisasi Nasional PIN Polio tahun 2024. Jenis vaksin yang digunakan merupakan Nopel Oral Polio Vaksin tipe 2. Jenis ini hanya digunakan untuk merespon kejadian luar biasa atau KLB. Anak-anak yang akan menerima vaksin ini berusia maksimal 7 tahun. Secara simbolis, Gubernur Sahbirinor yang diwakili Sekda Prof Kalsel Roy Rizali Anwar serta Raudatul Jannah meneteskan vaksin polio kepada perwakilan anak usia 0 hingga 7 tahun di salah satu hotel di Banjarbaru Kamis siang. Kepala Dinkes Provinsi Kalsel Raudatul Jannah atau Acil Odah dalam laporannya menyebutkan target sasaran pada Pekan Imunisasi Nasional PIN Polio Kalsel sebanyak 589.031 anak pada usia baru lahir hingga usia 7 tahun sebelum 8 tahun. Jenis vaksin yang digunakan merupakan Novel Oral Polio Vaksin tipe 2. Jenis ini hanya digunakan untuk merespon kejadian luar biasa atau KLB. Anak-anak yang akan menerima vaksin ini berusia maksimal 7 tahun. Dosis pertama ini diberikan mulai 23 Juli hingga 29 Juli 2024. Dan sudah mulai didistribusikan ke 13 kabupaten kota se-Kalsel. Dosis kedua akan kembali diberikan pada 6 hingga 12 Agustus 2024.
Kemudian ditambahkan dengan sweeping atau sasaran bagi yang belum mendapatkan dosis kedua pada 13 hingga 17 Agustus 2024. Lewat instalasi gudang farmasi ke 13 kabupaten kota, kemudian berjenjang kabupaten kota akan mengirim ke puskesmas-puskesmas dan pos-pos yang lain yang menjadi tempat vaksinasi. Jadi itu sudah 2 tahap itu Pak, vaksin yang tadi itu? Vaksin pertama yang untuk tahap pertama dulu. Berapa itu Pak? Sesuai sasaran kita 540 ribuan. Bertahap 2 kali. Ya, karena kita kan punya, itu kan tempat khusus ya, dan banyak kan ini, jadi bertahap. Provinsi Kalsel pada 2023 berhasil meningkatkan capaian imunisasi menjadi 91,07%, serta berhasil mempertahankan provinsi dengan status bebas polio. Dari Banjarbaru, M. Ahyar, iNews melaporkan. Sementara itu, Pemprov Kalsel melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Kalsel menggelar sosialisasi Pilkada Serentak 2024 di Gor Rudi Resnawan Banjarbaru Rabu siang. Sosialisasi ini dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak tahun ini, serta mewujudkan pilkada aman, damai, dan gembira. Gubernur Kalsel Sahbirinor membuka secara resmi sosialisasi dan peran masyarakat dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak tahun 2024 di Gor Rudi Resnawan Banjarbaru Rabu siang. Sosialisasi ini diikuti para camat, lurah, serta ketua RT dan RW sekota Banjarbaru. Sosialisasi yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Kalsel ini menghadirkan narasumber dari Komisi Pemilihan Umum KPU Kalsel dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kalsel. Dalam sambutannya, Paman Birin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak, terutama KPU, Bawaslu, serta Bakes Bangpol Kalsel yang telah berupaya keras untuk memastikan kesuksesan Pilkada 2024. Ia berharap semua pihak dapat bekerja secara profesional dalam setiap tahapannya, serta turut mendorong peningkatan partisipasi pemilih. Paman Birin juga menekankan pentingnya partisipasi aktif pemilih dalam pilkada. Tidak pernah bosan untuk melaksanakan sosialisasi, khususnya pelaksanaan pilkada tahun 2024 ini di Kalimantan Selatan. Karena kita ingin rakyat itu berbondong-bondong datang ke TPS, dan kemudian bagi kita semua panitia dan lainnya kita upayakan untuk menciptakan pilkada yang gembira. Tampak hadir dalam acara ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalsel Heriansyah, Muhammad Wildan Salman atau Guru Wildan, pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Darussalam Martapura, perwakilan Forkopimda Kalsel, sejumlah kepala SKPD lingkup Kalsel, serta undangan lainnya. Dari Banjarbaru, M. Ahyar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, wacana proyek mercusuar berupa pembangunan bendungan Kusan di Kabupaten Tanah Bumbu tak lama lagi terwujud. Pemkab setempat telah mengantongi izin penggunaan alih fungsi kawasan hutan seluas 2.000 hektar lebih dari kementerian terkait. Lahan tersebut akan diperuntukkan sebagai areal bendungan Kusan yang sudah lama didambakan masyarakat Bumi Bersujud. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 469 Tahun 2024, ditandatangani Siti Nurbaya 22 April lalu. Kawasan hutan lindung dan hutan produksi tetap di Kecamatan Teluk Kepayang seluas 2.014,24 hektar tersebut disetujui untuk lokasi pembangunan bendungan Kusan. Hal tersebut dijelaskan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Tanah Bumbu Muhammad Hairil Bakri Jumat pagi. Dengan terbitkan izin alih fungsi ini, progres pembangunan bendungan Kusan sudah memberikan kepastian. Upaya selanjutnya tinggal ekspos kepala daerah di Kementerian Bappenas yang dijadwalkan Oktober 2024 mendatang. Pemerintah pusat ingin mengetahui komitmen kepala daerah terhadap wacana mega proyek ini. Ekspos nantinya juga akan menentukan apakah masuk program proyek strategis nasional atau PSN. Hairil juga menyebutkan pihaknya sudah memproses perpanjangan sertifikasi keamanan bendungan yang sudah habis masa berlakunya di Balai Teknik Bendungan Jakarta. Pengajuan ini untuk menyesuaikan kondisi di lapangan melalui review detail engineering design (DED). Jika dinilai layak, sertifikasi akan diterbitkan.
Sembari menunggu dokumen ini, Pemkab paralel mengupayakan pengusulan masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN atau PSN. Kita jadwalkan lagi di Balai Teknisnya untuk dilakukan expose terkait review DED bendungan itu sendiri, karena DED-nya itu kan sudah hampir 3 tahun, 4 tahun, lebih 3-4 tahun. Takutnya ada perubahan kondisi di lapangan. Jadi mereka mau minta direview kembali. Kemudian setelah direview, secara teknis sudah layak, baru dikeluarkan sertifikasi teknis bendungan. Bendungan Kusan rencananya dibangun di atas lahan seluas 2.000 hektar lebih dengan cakupan dan waduk luas DTA 814 km persegi dan luas genangan maksimal 2.057,77 hektar serta mampu menampung banjir 135,20 juta metrik. Kemudian penyediaan air irigasi seluas 18.300 hektar. Kebutuhan sistem penyediaan air bersih 0,5 meter kubik per detik dan pemeliharaan sungai 0,5 meter kubik per detik sepanjang tahun. Selain itu, potensi energi listrik dengan kapasitas terpasang 41 MW dan potensi pengembangan wisata. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Jika Anda sudah bosan bermain di pantai atau mendaki bukit, tidak salahnya mencoba objek wisata satu ini, yakni Taman Bakuang di Desa Kandangan Lama, Kabupaten Tanah Laut. Info selengkapnya setelah lagi hanya di iNews Castle. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kas. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam. Selamat pagi, Beriman! Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Pope yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi karak, nasi jajar. Tentu saja kurang sehat. Tetap di Morning Update, ada Badi Hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews.
Pemirsa, Anda masih di Anyus Kalsel. Warga Kecamatan Bumi Makmur menyambut gembira dengan dijadikannya nama Haji Darlan Ismail menjadi nama rumah sakit yang baru saja diresmikan PJ Bupati beberapa waktu lalu. Nama ini diambil dari salah satu tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur yang merupakan mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia Tanah Laut yang meninggal pada tahun 1980. Inilah gedung RSUD Haji Darlan Ismail yang baru diresmikan PJ Bupati Tala pada Kamis lalu. RSUD ini berada di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Bumi Makmur. Nama rumah sakit ini diambil dari salah satu tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur. Ia merupakan mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia Tanah Laut yang meninggal pada tahun 1980. Diambilnya nama ini setelah melalui pembicaraan antara tokoh masyarakat Kecamatan Bumi Makmur dengan dinas terkait. Warga Kecamatan Bumi Makmur mengaku senang dengan disetujuinya usulan nama yang disampaikan kepada dinas terkait. Diusulkannya nama almarhum Haji Darlan Ismail tidak terlepas ketokohan beliau semasa hidup, baik di bidang agama maupun bermasyarakat. Usulkan jadi melewati usulan juga dari bawah, dari usul kepala daerah yang berkompeten ada dinas kesehatan. Itu di situ ada beberapa nama, ada beberapa nama. Alhamdulillah nama yang kami usulkan masuk. Pertama senang kalau rasa pasti ada maksudnya. Kada menyangka apalah, kada membayangkan. Rencananya RSUD ini tidak hanya melayani warga Kecamatan Bumi Makmur dan Kurau, namun juga warga yang berada di kecamatan tetangga yang masuk dalam wilayah Kabupaten Banjar, seperti Desa Keladan Baru, Desa Guntung Ujung Kecamatan Gambut, dan beberapa desa di Kecamatan Beruntung Baru yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Bumi Makmur. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tanah Laut menggelar pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 6 tahun 2024. Pelatihan ini merupakan salah satu upaya strategis pemerintah setempat dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintah, khususnya bagi para pejabat pengawas. PJ Bupati Tanah Laut Syamsi Rahman melepas tanda peserta secara simbolis pada dua perwakilan peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 6 tahun 2024 yang diikuti 42 pegawai eselon 4 seluruh satuan kerja perangkat daerah Tala. Kegiatan digelar selama 4 bulan dengan pola fasilitasi antara pemerintah Kabupaten Tala melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKP SDM Tala dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalsel tahun 2024. Pelatihan ini merupakan upaya strategis pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintah dan diharapkan para peserta dapat meningkatkan kompetensi dan kapabilitasnya dalam memimpin dan mengelola organisasi secara efektif dan efisien. Urutan-urutan itu saya minta terdokumentasi untuk sumber daya manusia di Kabupaten Tanah Laut. Bukan karena proses kedekatan, bukan karena proses like and dislike, tapi kalau ingin sumber daya manusia lebih baik, profesional, oke lah 60-70%, selebihnya boleh. Tapi kita mengharapkan Tanah Laut bisa lebih baik memiliki kualitas sumber daya manusia pegawai negeri yang mumpuni. Kemudian dari nama-nama sekian orang banyak, kita pertimbangannya ke pembina kepegawaian itu Sekda dan PJ Bupati. Seperti itu karena kuota kita 40, jadi kita pilih 40 orang. Dalam 4 bulan pelatihan, 3 peserta berhasil menempati 3 besar, yakni Riki Wahyu Utama, terbaik kedua Ahmad Rosyadi, dan terbaik ketiga Muhtar. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas predikat terbaik 1 diklat kepemimpinan pengawas Angkatan 6 ini di tahun 2024 ini. Harapan ulun nanti ke depannya akan selalu ulun kembangkan program ulun keterkaitan dan pemuda tangguh peduli Trantibum di wilayah Kabupaten Tanah Laut ini. Mudahan keamanan yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut ini tetap terjaga. Selama mengikuti pelatihan, peserta pelatihan menginap di asrama yang ada di lingkungan Aula Diklat BKP SDM Tala di kawasan hutan kota Plehari. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan.
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Nur Huda yang ada di Desa Murung Kenang, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, tahun ini mengalami peningkatan murid baru dari paket A, B, dan C. Kebanyakan siswa yang mendaftarkan diri di sekolah setara ini merupakan para santri yang dimana pagi harinya mereka bersekolah di pesantren. Sekolah kesetaraan kini semakin diminati oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang setiap paginya bersekolah di pesantren-pesantren. Seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Nur Huda, Desa Murung Kenanga, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, yang tahun ini mengalami peningkatan minat siswa baru dari jenjang paket A, B, dan C. Pembina PKBM Nur Huda, Khairuddin, mengatakan mayoritas remaja di sini kebanyakan bersekolah di pesantren. Karena itu, untuk mendapatkan ijazah formal, mereka mendaftarkan diri ke PKBM Nur Huda dan mereka terlihat antusias setiap mengikuti kegiatan belajar mengajar. Paket A ini sangat melonjak untuk paket A-nya. Itu sekitar 60-an siswa baru, yang kemarin kan agak lumayan 70-an. Dan untuk paket B-nya sekitar 55. Sementara paket C yang siswa barunya sekitar 10. Dan paket C tahun ini limpahan dari lulusan paket B tahun kemarin kan masuk ke paket C sini juga. Dibanding tahun kemarin sangat banyak peningkatan lonjakan siswa barunya karena memang kita ada 3 program tambahan. Khairuddin mengapresiasi minat orang tua untuk menyekolahkan anak mereka di PKBM Nur Huda di sela kegiatan mereka sebagai santri di pesantren. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Ya pemirsa, Kabupaten Tanah Laut saat ini memiliki destinasi lain untuk mengisi waktu libur Anda bersama kerabat dan keluarga. Jika Anda sudah bosan bermain di pantai atau mendaki bukit, tidak salahnya mencoba objek wisata satu ini, yakni Taman Bakuang di Desa Kandangan Lama yang menyajikan suasana alam dan asri serta eduwisata beberapa jenis satwa. Selain terdapat banyaknya objek wisata pantai dan kawasan perbukitan, Tanah Laut kini juga memiliki destinasi berkonsep taman bermain dan eduwisata. Terletak di Jalan Guntung Dalam, Desa Kandangan Lama, Kecamatan Panyipatan, atau beberapa kilometer sebelum objek wisata Pantai Batakan. Objek wisata yang diberi nama Taman Bakuang ini menawarkan taman bermain untuk anak-anak seperti perosotan, ayunan, kursi luncur, serta flying fox dan arena melukis. Selain taman bermain, lokasi yang menyajikan alam nan asri ini juga memberikan pengunjung konsep edukasi beberapa jenis satwa seperti musang, burung bangau, burung hantu, burung elang, kelinci, domba, dan merpati. Objek wisata alternatif ini menempati lahan sekitar 1 hektar dari 4 hektar yang direncanakan. Di lokasi ini, Taman Bakuang ini juga rencananya akan dibuat tempat perkemahan. Kita ingin ngasih tempat wisata alternatif buat masyarakat. Sementara ini wisata yang ada, wisata alam seperti pantai, gunung. Tapi yang mengkhususkan buat anak-anak, ibu-ibu belum banyak. Jadi kita mau bikin untuk anak-anak juga kan. Sementara tarif masuk ke lokasi ini pengelola mematok hanya Rp5.000 per orang. Taman Bakuang buka setiap hari sampai jam 6 sore. Biasanya pun ada aja yang berkunjung, nggak seperti wisata-wisata yang lain. Nah, jadi dari Senin sampai Jumat tuh memang buka dan ada aja yang berkunjung. Sampai jam berapa? Kita sampai jam 6, tapi terkadang kalau pengunjung jam 6 belum balik, kita tetap masih melayani. Karena kita di sini ya selain menjual ini, kita menjual pelayanan juga. Tarifnya berapa masuk? Nah, kalau tarifnya sangat low budget, terjangkau 5.000 untuk per orang. Batasnya itu SD ke bawah itu kita gratis. Dan permainan yang berbayar apa aja? Permainan yang berbayar kita main kelinci, itu sewanya 5.000. Melukis yang mewarnai itu yang dari gabus itu 10.000. Sama flying fox. Flying fox itu 10.000 kita sekali meluncur. Nah, bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga dengan suasana alamiah, tidak salahnya untuk mencoba mampir di lokasi ini. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini.
Sesaat lagi kami akan bergabung dengan Anyus Jakarta. Saya Yodi Widani dan seluruh kerabat kami bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian sebelah dan sampai jumpa.